Bismillah, alhamdulillah, assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwal amma ba'd. Hari ini kita akan bicara tentang wudhu Al-Quran. Salah satu kajian tentang lafadzul Quran, tentang lafal-lafal Quran yang terucap dari Quran atau yang tersurat dari Quran. Jadi lafal itu bunyi-bunyi, omongan, kalam, kata-kata Quran. Nah, tadi kita akan bahas tentang zahir, nas, mufassar, kemudian muhkam. Oke. Wudhu Al-Quran terdiri dari dua kata, yaitu wudhu. Wudhu itu jelas, tampak. Ya, jadi yang jelas, tampak, terlihat, wadhah itu jelas, tampak. Nah, ketika satu lafal, satu kata, satu kalimat itu kalau dia jelas atau dia tampak itu berarti terbaca. Kalau tubuh Anda gitu ya, tampak jelas berarti ya terlihat gitu ya. Jadi kemudian saya menyebut itu dengan istilah keterbacaan Al-Quran. Jadi Quran itu terbaca. Al-Quran adalah kalam Allah, itu kitab suci gitu saja yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau wudhu Al-Quran berarti adalah kita mengkajian terhadap keterbacaan kalam Allah dalam Al-Quran. Jadi kalam Allah ini termasuk kategori terbaca atau tidak. Salah satu persoalan yang kita pernah diskusikan adalah persoalan gharib. Bahasa Quran ini adalah bahasa yang populer. Jadi Quran ketika ditulis di Quran itu dibunyikan Quran, maka bahasa-bahasa itu adalah bahasa yang populer, bukan bahasa yang gharib, bukan bahasa yang tidak populer. Sehingga itu menjadi terfahami begitu. Nah, meskipun kemudian seseorang bisa jadi dia tidak memahami bahasa populer, sebagaimana kita ketika kita mendengar bahasa-bahasa yang ada di media, bahasa-bahasa berita dan yang lainnya, itu adalah bahasa populer. Nah, cuman kan tidak ada yang memastikan kemudian ketika kita dengar berita mesti paham semua kan? Karena tingkat kepopuleran kita, kepopuleran bahasa itu tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat pemahaman kita terhadap bahasa populer gitu. Nah, ini yang harus difahami pertama kali gitu. Nah, jika sebuah kalam itu tersusun dari huruf, kata, kalimat, dan ungkapan, maka keterbacaan itu bisa terjadi dalam kata, bisa kalimat atau ungkapan, dan tidak terbaca itu juga sama, bisa di kata, bisa kalimat, dan di ungkapan. Ungkapan yang saya maksudkan adalah mungkin bahasa kita adalah paragraf, tabir dalam bahasa Arab, kumpulan dari beberapa kalimat. Kumpulan beberapa kata akan menjadi kalimat, beberapa kalimat menjadi ungkapan. Jadi satu ungkapan itu terbaca atau tidak terbaca itu bisa kita lihat. Nah, jadi masih huruf kok tidak terjadi di situ persoalan terbaca atau tidak, karena huruf itu nggak menunjukkan makna tertentu. Susunan huruf yang baru kemudian menunjukkan makna tertentu. Sehingga kita tidak membahas tentang terbaca. Kalau terbacanya huruf sama tidak terbaca huruf, dia tercetak baik atau enggak kan, gitu aja persoalannya. Nah, jadi ketika kita bicara tentang, levelnya, tingkatannya nanti dibagi menjadi 4. Jadi ada zahir, ada nas, kemudian ada mufassar, ada muhkam. Kita akan lanjut saja. Oke. Zahir Quran, jadi zahir gitu ya. Zahir Quran. Zahir itu adalah nampak, terlihat atau manifest, sesuatu yang nampak, yang terlihat. Jadi kalau zahir Quran itu adalah kalam Allah yang terlihat, tersurat, yang dapat dilihat langsung, difahami langsung. Kalau sederhananya adalah zahir itu ya teks kalam itu gitu ya. Nah, jadi terbacanya itu ada lapis
ya bunyinya itu apa gitu ya. Ya, jadi bunyi itu sendiri yang kita disebut zahirnya gitu. Disebut zahir itu adalah bunyi itu. Misalkan fankihu ma tabalakum minan nisa, di surat Nisa ayat 2 mungkin. Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah wanita yang baik di kalangan kalian. Ini artinya apa? Nikah itu diperintahkan. Contoh lain misalkan kalau di kasus harian mungkin ketika ada seorang mahasiswa dia galau sehari semalam, kemudian Anda tanya, kenapa kamu ini? Kemudian dia jawab, saya nggak bisa melupakan Khadijah misalkan. Oh, kenapa? Bukankah wanita ini banyak di dunia ini? Kenapa nggak bisa melupakan Khadijah misalkan? Maka kemudian mungkin si mahasiswa tadi mengatakan, Khadijah cantik. Nah, Khadijah cantik, bunyi kalimat Khadijah cantik itu, yang bunyi ini yang kita pahami adalah dia ingin memberitakan ke kita bahwasanya Khadijah cantik. Teksnya kalimat Khadijah cantik itu, teksnya bunyi kata itu menunjukkan Khadijah cantik. Nah, lahir itu adalah yang tersurat, yang terlafal, yang terbunyikan dari teks, itulah yang disebut dengan lahir. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, itu yang nampak. Kita nggak perlu berpikir apa di belakang, apa di balik ungkapan ini, nggak perlu mikir lagi lah yang nampak di situ apa. Pergi ke pasar ya pergilah. Ketika orang tua dalam posisi marah ya, udah pergilah sana. Nggak pergi itu aja. Padahal itu sebenarnya kalau orang Jawa nyebutnya lulu. Ya nggak usah dipikir lulu nggak lulunya ya, dia pergi ya pergi. Nah itu namanya yang di teks atau yang di lafal itu yang disebut dengan zahir. Dua disebut dengan istilahnya nas Quran. Nas itu aslinya etimologisnya artinya menampakkan atau menentukan. Jadi nas Al-Quran adalah menampakkan atau menentukan kalam Allah. Artinya kalam Allah yang ditentukan, maksudnya dengan konteks. Sederhananya adalah konteks dual kalam Quran. Contoh yang misalkan saya bilang ini, fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba', ayat yang atas tadi ya. Jadi nikahlah, kalau di sini saya tambah, nikahlah poligami. Zahirnya nikah poligami itu, ya, nikah poligami itu diperintahkan. Masalah perintahnya jadi sunnah atau jadi wajib itu urusan belakang, atau pembolehan itu urusan belakang. Karena perintah itu bisa 3 kemungkinannya, 1 boleh, 2 sunnah, 3 wajib. Karena tidak semua yang diperintahkan itu harus wajib. Misal Al-Quran mengatakan kulu, makanlah. Kalau kita bilang hukumnya wajib, maka setiap saat Anda bisa makan terus itu. Jebol ini perut gitu. Jadi kulu makanlah artinya boleh kalian makan gitu. Nah gitu ya. Jadi intinya adalah nikah itu, poligami itu diperintahkan. Nah, jadi poligami itu diperintahkan. Ini zahirnya kenapa? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna, nikahlah 2, 3 atau 4. Artinya apa? Poligami itu diperintahkan. Masalah hukumnya nanti mubah atau sunnah atau wajib itu urusan lain. Bagaimana kita menistimbatnya di situ gitu. Nah, kalau kita hanya lihat bunyinya kan begitu, poligami itu diperintahkan kan gitu. Tapi ketika kita lihat konteksnya, bisa jadi kemudian poligami itu bukan diperintahkan, itu alternatif. Kenapa? Karena di atas saya sebelumnya mengatakan ketika Anda cenderung mau menikahi anak gadis yatim, ketika cenderung pengen nikahi gadis yatim, maka Allah wasiatkan kepada kita adil. Kalau nggak adil jangan nikah. Tapi kadang-kadang ketika kita bilang, wah gadis yatim cantik, katanya banyak, gimana ini? Udah aku juga adil gitu ya, berasnya juga nggak adil. Gimana ini? Eman-eman banget. Yang lebih berat kira-kira gitu ya. Kalau Anda nggak bisa adil itu, maka Allah kasih pilihan yang lain. Jadi
Sudahlah, jangan kamu nekatkan diri kamu, jangan kamu apa namanya nekatkan itu ya, jangan bikin diri kamu itu nekat mau nikahi perempuan itu kemudian kamu jatuh pada ketidakadilan. Udah, daripada begitu, karena kamu kalau tidak adil kamu itu akan menyakiti kamu bukan masalah nikahnya saja, nikahnya itu menjadi pernikahan yang tidak benar, dan menyakiti anak yatim itu menjadi dosa yang kedua. Dan menyakiti anak yatim itu resikonya adalah neraka kan itu. Nah, maka kemudian Allah kasih alternatif buat kita. Kalau memang kamu betul-betul tertarik, sudahlah, kamu tak kasih dua pilihan. Dan bolehlah kamu pilihan yang kedua ini, kamu nikahlah dengan perempuan biasa yang bukan anak yatim dengan satu syarat. Dengan tambahan kemudahan apa, nikahlah dua. Kalau dua belum cukup sebagai kompensasi terhadap menikahi anak yatim yang tidak adil itu, maka tiga. Kalau tiga enggak bisa, maka kemudian empat. Jadi nikah poligami itu alternatif. Nah, alternatif ini kalau kita pahami sebagai alternatif, maka kemudian nikah ini diperintahkan bukan dalam kasus sebagai perintah awal azimah kepada kita bahwasanya nikah poligami itu wajib bagi kita. Faktanya apa? Karena dari dulu sampai sekarang kalau nikah poligami ini wajib, maka kemudian apa? Tentu yang kita harus pahami, tentu setiap laki-laki berpikir untuk poligami, dan tentu setiap ahli ilmu dia akan poligami. Tapi faktanya tidak. Ini menunjukkan bahwasanya itu bukan wajib. Kalau itu sebuah alternatif itu bisa jadi alternatif bagi laki-laki, bisa jadi alternatif bagi perempuan, bisa jadi alternatif bagi keadaan. Nah, silahkan itu kembangkan sendiri. Jadi nikah poligami itu alternatif. Ketika dia posisinya alternatif, ya jangan diambil kalau nggak kepaksa. Gitu. Misalkan suami itu misalkan sudah bisa adil dengan si perempuan, si istri yang satu, gitu. Kemudian dia cerdas dan seterusnya, dan hartanya juga banyak dan seterusnya begitu. Kemudian apa yang menyulitkan dia untuk yang kedua? Nah, gitu ya. Ketika di puncak antara istri pertama dengan si laki-laki itu sudah istimewa begitu ya, hubungan keluarganya istimewa, maka untuk yang kedua itu tidak jadi masalah. Itu yang terjadi seperti dalam Rasulullah SAW. Jadi mengkapasitasi laki-laki itu alternatif ya memang harus dua. Tapi kan tidak semua orang punya kapasitas begitu. Jadi kalau memang belum kapasitasnya ya jangan carilah gitu. Oke. Bisa jadi itu adalah alternatif bagi perempuan, misalkan perempuan mandul misalkan gitu, atau dia sudah terlalu tua misalkan, itu akhirnya silahkan nikah yang kedua untuk punya keturunan dan seterusnya. Nah, hal-hal yang seperti itu itu alternatif, selamanya dia alternatif. Atau mungkin keadaan itu ya misalkan adalah kasus perang dan seterusnya, atau yang lain lah, itu silahkan Anda memahami. Kalau hari ini orang kemudian merasionalisasi untuk poligami adalah jumlah laki-laki dan perempuan. Jadi jumlah laki-laki dan perempuan harus banyak nikah ya. Si laki-laki banyak nikah ya saya kira tidak harus juga. Karena kategori itu sudah dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak harus kita berpikir begitu. Nah, seolah-olah kan hidup itu hanya mikirnya nikah saja. Perempuan dia hanya bermakna kalau nikah, tidak nikah berarti nggak bermakna gitu. Ini ya masalah lagi kan ini. Oke, tapi intinya adalah itu konteks. Jadi konteksnya. Kalau saya kasih sederhana dalam kasus yang tadi ya, misalkan si mahasiswa tadi ketika ditanya Khadijah cantik, itu kan kalau hanya dari lafalnya kan mengkabarkan itu, tapi ketika kemudian sudahlah di dunia ini banyak perempuan, kemudian dia mengatakan Khadijah cantik, itu kan bukan hanya sekedar ingin memberitakan bahwasanya si Khadijah cantik, tidak, saya nggak bisa melupakan dia karena kecantikan dia itu sudah menusuk hati saya, misalkan begitu. Jadi konteks
konteksnya adalah saya nggak bisa melupakan. Jadi kalimat Khadijah cantik ini adalah saya nggak bisa melupakan, atau Khadijah baik dan seterusnya. Oke. Nah, jadi konteks. Jadi kalau kita bicara nas itu konteksnya. Di balik itu apa? Dari yang terlihat tadi ini di konteks apa? Nah, kemudian level berikutnya yang kalau level zahir itu yang terlihat saja, yang terbaca saja. Nah, kalau yang terlihat, terbaca dan seterusnya itu kan sederhana gitu ya. Dan kita sering salah di situ. Jadi kalau memahami omongan apa adanya seringkali kita salah ya. Misalkan kalau orang tua lagi marah, udah, weh, mana lungo gitu orang Jawa ya. Kalau mau pergi sana misalkan itu. Ya. Ada pergi betul ada marah itu ya. Ya, jadi kan akhirnya apa? Oh itu melulu kan, konteksnya adalah melulu. Jadi itu lebih terang memahami makna kalau kita melihat konteks. Lebih terang lagi kalau kita ke level mufassar. Mufassar itu adalah artinya dari kata fasara. Fasara atau ini disebut mubayyan. Mufassarul Quran atau mubayyanul Quran. Mufassar itu diperjelas, didetailkan. Jadi kalau mufassar itu sudah jelas dan sudah detail. Mufassar adalah kalam Allah yang detail, dijelaskan dan terfahami. Oke, misalnya adalah dalam Fatihah, Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Kita akan bingung jalan lurus itu apa, tapi Allah detailkan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalan yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat itu? Nabi, siddiq, syuhada, salihin. Level tertinggi adalah Nabi, bawahnya adalah siddiq, bawahnya adalah syahid, yang sudah terbukti kebaikan mereka dengan kematian mereka, tidak mungkin berbuat maksiat lagi. Level terakhir adalah orang soleh. Orang soleh itu adalah yang tingkat kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, tapi dia tetap aja punya keburukan. Jadi kalau Anda bayangkan orang soleh pengen orang baik yang tidak ada dosanya atau tidak kesalahan, itu yang salah pikiran jenengan gitu ya. Ya, karena nggak akan mungkin disebut soleh karena dia dominan baik, timbangannya lebih banyak baiknya daripada buruknya. Nah, bukan orang yang kau murkai dan bukan orang yang sesat. Yang dimurkai itu adalah yang punya ilmu tapi nggak pernah dilakukan. Jadi kalau mau kita bilang jalan Shiratal Mustaqim, jalannya siapa? Jalan orang yang berilmu dan beramal. Sementara yang dimurkai itu berilmu tak punya amal. Yang sesat itu adalah yang beramal tanpa ilmu. Nah, ini adalah level yang ketiga. Karena dia sudah diperjelas dan dia detail, didefinisikan gitu ya. Jadi kalau sudah mufassar itu sudah enak. Ya, dia bukan sekedar lagi konteks itu, tapi memang sudah menjadi definisi tertentu begitu ya, terdefinitif gitu ya. Muhkam Al-Quran dari kata ahkam. Ahkam itu menyempurnakan, menegaskan. Jadi muhkam adalah kalam Allah yang sempurna dan ditegaskan maknanya, sehingga tidak mungkin dihapus atau diganti dengan yang lain atau ditakwil, itu nggak mungkin. Nah, dua hal ini yang menjadi titik beda dari sebelumnya. Jadi kalau kalam itu sudah muhkam, itu sudah nggak mungkin ada perubahan, sudah jelas tegas, sudah sempurna, sudah tidak ada makna lain. Misalnya qul huwallahu ahad. Allahu ahad itu nggak ada penghapusan, nggak perlu ditakwil ya. Satu dan satu-satunya, nggak ada yang lain. Jadi jangan Anda bayangkan kalau Allahu ahad, ahad itu satu misalnya. Enggak, Allah itu bukan wahid, Allah itu ahad. Kalau Anda bilang Allahu ahad, benar kan nanti ada dua, ada isnan, ada Allah yang kedua, ada yang tiga. Enggak, tapi ketika kita bilang Allahu ahad itu adalah satu dan satu-satunya. Jadi nggak ada yang lain. Jadi kalau kita mau buat pembedaan adalah seperti ini. Jadi zahir itu adalah yang terlihat, yang terdengar atau yang terbaca gitu aja, langsung dari lafalnya. Nas itu yang ditentukan oleh konteks pembicara. Itu ditentukan oleh konteksnya. Sementara kalau mufassar itu yang didetailkan atau mubayyan itu didetailkan oleh pembicara itu sendiri. Sementara kalau muhkam itu ditegaskan. Nah, pembedanya adalah di sini. Kalau zahir itu masih mungkin ditakwil, masih mungkin dinasah. Nah, tapi kalau nas ditakwil itu artinya apa? Dikonotatifkan. Jadi makna yang denotatif tadi bisa dibikin konotatif. Nah, itu namanya takwil.
Fankihu, itu fankihu nikahilah itu masih mungkin didenotatifkan. Artinya apa? Itu bukan wajib, tapi kemudian itu adalah lulus, kan begitu ya. Itu masih mungkin, itu namanya takwil. Jadi masih mungkin ditakwil, dikonotatifkan, dimajaskan gitu ya. Kemudian kalau nasah itu masih mungkin dinasah. Nah, nas itu juga masih mungkin ditakwil, juga masih mungkin dinasah. Sementara kalau mufassar itu sudah nggak mungkin ditakwil, karena dia itu sudah detail. Kalau sesuatu yang sudah detail nggak mungkin dinasah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, kita perlu detailkan gimana? Mau ganti siratal mustaqim itu adalah jalannya agama lain juga mungkin. Kan Allah udah bilang definisinya begitu. Gitu ya. Pak Budillah, iya. Sembahlah Allah. Ibadah itu bisa berlaku pada ibadah di agama lain tidak bisa. Ibadah ya kau. Meskipun Anda menyebut kalimat sembahyang, kalimat ibadah itu untuk agama lain ya silahkan gitu. Tapi di konteks kita nggak begitu. Gitu. Nah, tapi ini masih mungkin dinasah. Nah, sekali lagi nasah itu di konteks hukum ya gitu. Kalau hukum itu ditegaskan, jadi pembicara itu sudah menegaskan itu sendiri begitu. Oke. Itu masih sudah tidak mungkin ditakwil, juga tidak mungkin dinasah. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan dalam kasus futuh Al-Quran. Barangkali hari ini kita akan bahas cukup ini ya. Jadi nanti kalau Anda mulai membaca Quran, Anda mulai memahami. Jadi barangkali seringkali kita membaca Quran itu hanya di konteks zahir saja. Sementara di belakang itu masih banyak. Masih ada nas, ada mufassar, ada masih muhkam. Ya, alhamdulillahirabbil itu zahirnya saja kan. Nasnya konteksnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini di konteks apa? Kenapa pertama kali kok alhamdulillah di konteks pertama kali? Berarti apa? Oke. Di sana itu jadi akan belajar jadi ditentukan apa alhamdulillah itu dibaca pertama kali dan seterusnya. Oke. Kita kalau mau baca macam-macam ke situ gitu. Dan tidak logika konsekuensi, logika yang lain itu ya tidak harus mengikuti saya. Jadi untuk memahami nas mufassar itu masing-masing orang itu adalah ruang luas bagi kita, bagi Anda, bagi saya, bagi yang lain untuk menggali itu adalah kebebasan. Oke, silahkan dipelajari lagi dan silahkan dibuka-buka catatan Anda yang Anda kembali cari, terus kemudian bisa jadi Anda buka catatan lagi. Nanti kalau ada pertanyaan di inventaris dan kita akan tanya di saat kemungkinan itu terjadi. Ya, jadi silahkan ditanya dimanapun gitu ya. Bisa online meeting ketika personal atau yang lainnya, atau pesan yang ketemu dengan saya. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu